Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Tingkat kesejahteraan rakyat Brunei adalah salah satu yang paling tertinggi di Asia Tenggara. Karena Brunei menerapkan sistem pajak yang tergolong sangat ringan dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Tidak ada pajak penghasilan atau PPH. Warga di negara Brunei tidak perlu membayar pajak penghasilan atas pendapatan pribadi mereka. Ini adalah salah satu keunggulan yang membuat banyak orang tertarik untuk tinggal di negara ini. Tidak ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Sama seperti sebelumnya, Brunei juga tidak menerapkan PPN. Ini berarti konsumen tidak perlu membayar pajak tambahan saat membeli barang atau jasa. Dibandingkan di negara Indonesia yang hampir memiliki pajak PPN 12%. Tapi jangan salah, walaupun tidak ada pajak pribadi atau pajak pertambahan nilai di Brunei, Brunei tetap menerapkan pajak bagi badan perusahaan. Namun, tarifnya tergolong rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Meskipun tergolong negara kecil, Brunei Darussalam mampu bersaing dengan negara besar hingga masuk ke peringkat 10 negara terkaya di dunia. Pasalnya, warga Brunei Darussalam mendapatkan berbagai fasilitas gratis. Warga Brunei yang berstatus pribumi atau penduduk tetap diberikan asuransi kesehatan secara gratis oleh kerajaan. Pendidikan juga gratis. Pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diberikan secara gratis kepada semua warga negara Brunei. Serta pemerintah menyediakan berbagai beasiswa untuk siswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Negara Brunei memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Dan saat ini, Brunei memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas. Negara Brunei memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, di mana Sultan memiliki kekuatan penuh dalam pemerintahan, yang di mana pemimpin negara ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Beliau merupakan salah satu sultan terkaya di dunia dan telah memerintah Brunei Darussalam sejak tahun 1967. Keluarga kerajaan Brunei dikenal sangat tertutup dan menjaga privasi. Namun, beberapa informasi mengenai anggota keluarga inti dan beberapa generasi penerus telah diketahui oleh publik. Sultan Hassanal Bolkiah telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki sejumlah anak. Permaisuri Saleha adalah istri pertama Sultan Hassanal Bolkiah. Beliau memiliki peran penting dalam keluarga kerajaan dan sering terlibat mendampingi Sultan dalam berbagai acara resmi. Dari pernikahan istri pertama dikaruniai seorang putra mahkota yang bernama Al-Muhtadi Billah. Beliau lahir di tanggal 17 Februari 1974 yang diberi gelar Duli Yang Teramat Mulia Paduka, Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah. Ia adalah anak ketiga, putra pertama dan pewaris Sultan Brunei. Beliau merupakan putra tertua dari Sultan Hassanal Bolkiah dan Ratu Hajah Saleha. Saat ini beliau menjabat sebagai Perdana Menteri senior di Jabatan Perdana Menteri. Kenapa Brunei bisa kaya? Brunei Darussalam bisa kaya karena memiliki cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Produksi minyak mentah dan gas alam menyumbang 90% dari perekonomian negara. Diperkirakan Brunei mampu memproduksi minyak sebanyak 100.000 hingga 120.000 barel per hari. Brunei memiliki cadangan minyak yang cukup untuk bertahan beberapa dekade mendatang. Namun beberapa ahli memprediksi bahwa cadangan minyak bumi Brunei hanya akan bertahan hingga 15 sampai 25 tahun lagi. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam pada tahun 2024 diperkirakan sebesar $35.110. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu negara atau wilayah. Sedangkan mata uang negara Brunei adalah dolar Brunei atau ringgit Brunei yang dipatok terhadap dolar Singapura pada rasio 1:1. Kita juga tak lupa memperkenalkan makanan khas Brunei Darussalam. Merupakan makanan yang mirip-mirip dengan negara tetangganya, yaitu negara Malaysia. Salah satunya ialah ambuyat, hidangan yang berasal dari batang bagian dalam pohon sagu.
Makanan ini adalah makanan yang terbuat dari tepung hambar, mirip dengan tepung tapioka. Ambuyat adalah hidangan nasional di negara Brunei dan menjadi makanan lokal yang terkenal lezat di negara bagian Malaysia. Ambuyat dimakan dengan garpu bambu yang disebut candas, dengan menggulirkan patis sekitar garpu dan kemudian mencelupkannya ke dalam saus. Berikutnya yaitu nasi katok, makanan jalanan populer di Brunei Darussalam. Nasi katok adalah hidangan sederhana namun lezat yang sangat populer di Brunei. Nasi putih pulen disajikan dengan potongan ayam goreng, timun, dan sambal pedas. Kelezatan nasi katok terletak pada paduan rasa gurih dari ayam goreng, segarnya timun, dan pedasnya sambal. Selanjutnya, mari kita membahas hukum di negara Brunei. Brunei adalah negara Muslim dan memiliki hukum agama yang ketat. Hukum pidana syariah Brunei mulai berlaku penuh pada bulan April 2019. Hukum ini berlaku untuk semua orang, termasuk orang asing dan non-Muslim. Beberapa tindak pidana termasuk penistaan agama, sodomi, dan perzinaan dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan hukum syariah. Hukum umum Brunei juga memuat pelanggaran hukum yang bukan merupakan kejahatan di negara barat, termasuk kejahatan seperti melakukan hubungan seksual di luar nikah dan terlibat dalam pertunjukan, kasih sayang di depan umum, termasuk berpacaran. Menjual dan mengonsumsi alkohol di tempat umum adalah tindakan yang melanggar hukum, serta mengimpor alkohol dan produk tembakau melebihi batas yang diizinkan juga merupakan tindakan yang ilegal. Merokok adalah tindakan ilegal di sebagian besar tempat umum. Ternyata lebih kompleks ya, hukum di negara ini. Mari kita bahas kekuatan dan ketahanan negara Brunei Darussalam. Menurut Indeks Kekuatan Asia Institute Lowy, Brunei adalah kekuatan menengah di Asia. Skor keseluruhan Brunei meningkat sebesar 0,3 poin, sementara peringkatnya di posisi ke-18 tetap tidak berubah. Serta sistem keamanan Brunei Darussalam terdiri dari beberapa komponen yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara serta warganya. Brunei memiliki angkatan bersenjata yang dinamai Diraja Brunei. Adalah angkatan bersenjata negara Brunei yang dibentuk pada 31 Mei 1961. Angkatan Darat Brunei. Angkatan Darat Kerajaan Brunei atau RBLF ialah komponen darat dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Tentara Darat Brunei bertanggung jawab untuk menjaga pertahanan Brunei Darussalam dari serangan luar, serta membantu kepolisian Kerajaan Brunei dalam menjaga ketertiban hukum. Angkatan Darat Brunei terdiri dari 3 batalion operasional, yaitu Batalion Pertama atau disebut juga RBLF, Batalion Kedua, Batalion Ketiga, serta Batalion Pendukung Keempat atau bisa disebut RBLF. Peralatan Angkatan Bersenjata Darat, Brunei Darussalam biasanya memiliki identifikasi Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei yang dicat di atasnya. Sebagian besar peralatan ketentaraan dibeli dari United Kingdom, Prancis, dan Amerika. Angkatan Laut Brunei. Angkatan Laut Brunei, atau disebut juga Tentara Laut Diraja Brunei, adalah kekuatan pertahanan Angkatan Laut Brunei Darussalam. Ini adalah kekuatan militer yang kecil, namun memiliki perlengkapan yang relatif baik yang bertanggung jawab utamanya adalah melakukan misi pencarian dan penyelamatan, dan untuk menghalangi serta mempertahankan perairan Brunei dari serangan yang dilakukan oleh pasukan lintas laut. Angkatan Udara Brunei. Angkatan Udara Brunei, atau disebut juga dengan Tentara Udara Diraja Brunei. Angkatan Udara Kerajaan Brunei ini terutama berbasis di Pangkalan Udara Rimba dalam Badan Internasional Brunei. Peran Angkatan Udara Kerajaan Brunei adalah untuk mempertahankan wilayah udara nasional dan untuk memberikan pengawasan udara dari perbatasan darat dan maritim. Angkatan Udara Kerajaan Brunei dibentuk pada 1 Oktober 1991 dari sayap udara Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Cukup sangar juga ya angkatan militer di negara ini. Apakah kalian juga penasaran? Suku apa saja sih yang ada di Brunei? Suku bangsa atau etnis terbesar di Brunei Darussalam adalah keturunan Melayu. Suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnis dari orang-orang Austronesia, khususnya yang menghuni semenanjung Malaya. Apa itu Austronesia? Austronesia adalah rumpun bahasa dan wilayah geografis yang mencakup beberapa negara di Pulau Asia, Oseania, dan Afrika. Istilah Austronesia berasal dari bahasa Latin Australis yang berarti selatan, dan bahasa Yunani Nesos atau Nesia yang berarti pulau. Austronesia dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Bahasa Austronesia menjadi bagian dari bahasa daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa dan Sumatera. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini